Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang kami hormati Ibu Ajeng dan teman-teman semuanya yang kami banggakan. Perkenankan kami dari kelompok 10 akan menyampaikan presentasi untuk materi negosiasi. Kali ini akan mengusung tema mengenai mengelola impas, negosiasi, mengatur negosiasi yang sulit, dan pendekatan pihak-pihak ketiga. Sebelumnya kami perkenalkan nama anggota kelompok kami yang terdiri dari 1. Triwahyu Handayani dengan NPM 0017, Vini Kumalasari NPM 0099, Jatmiko Heru Susanto NPM 0198, dan Dewi Sari Enggarwati dengan NPM 0219. Sifat negosiasi yang sulit diselesaikan dan mengapa itu terjadi. Sebelumnya kita bahas mengenai impas. Impas adalah kondisi konflik di mana tidak ada penyelesaian yang cepat atau mudah. Ketika terjadi impas ini, pihak-pihak yang terlibat tidak mampu mencapai kesepakatan yang memenuhi aspirasi dan ekspektasi mereka. Pendapat ini adalah pendapat menurut Ross dan Stillinger pada tahun 1991. Lalu apa impas itu? Impas sebenarnya tidak terlalu buruk atau distruk, di mana pihak-pihak terkait memilih dalam keadaan impas sampai resolusi yang layak dan ditemukan. Kemudian impas tidak harus bersifat permanen. Konten, konteks, proses, atau orang-orang yang berubah baik secara sengaja atau karena perubahan waktu atau perubahan keadaan sampai mencapai impas itu menemui suatu resolusi. Kemudian impas dapat juga merupakan bagian dari taktik atau impas murni. Maksudnya impas taktis di sini adalah ketika pihak-pihak yang terlibat dengan sengaja menolak melakukan negosiasi sebagai cara memberikan tekanan agar pihak lain membuat konsensi. Kemudian impas murni, ketika pihak-pihak yang terlibat merasa tidak mampu melanjutkan negosiasi tanpa mengorbankan kepentingan pihak yang lain. Selanjutnya, persepsi impas dapat berbeda dari kenyataan. Maksudnya apabila terjadi negosiasi atau negosiator keras kepala berusaha memperoleh konsensi dari pihak lain. Kemudian penyebab impas dan negosiasi yang alot itu ada 4. Yang pertama adalah perpecahan, di mana tingkat konflik yang dapat memecah orang-orang yang bernegosiasi sehingga mereka terpojok dan tidak dapat lolos tanpa kehilangan muka. Maksudnya nanti ini setiap negosiator itu akan keluar dari negosiasi ini mungkin akan mendapatkan malu. Dan yang kedua adalah intensitas, yaitu tingkat keterlibatan emosional dan komitmen. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Bu Yayu. Selanjutnya mengenai strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi impase. Yang pertama, mencapai kesepakatan mengenai aturan dan prosedur. Yang kedua, mengurangi ketegangan dan menyelaraskan deeskalasi perselisihan. Deeskalasi perselisihan yaitu mengurangi konflik yang timbul. Yang ketiga, meningkatkan akurasi komunikasi, terutama meningkatkan pemahaman masing-masing pihak terhadap perspektif pihak lain. Yang keempat, mengkontrol jumlah dan ukuran isu dalam diskusi. Yang kelima, menetapkan kesamaan di mana pihak-pihak yang terlibat dapat menemukan dasar kesepakatan, meningkatkan daya tarik, pilihan, dan alternatif yang diberikan oleh masing-masing pihak ke pihak lain. Kemudian, mengatur negosiasi yang sulit. Negosiasi yang sulit terjadi ketika yang pertama saat dimana ketika negosiator berhadapan dengan situasi di mana pihak lain menggunakan model negosiasi yang berbeda. Kemudian negosiator tidak familiar dengan negosiasi kolaboratif. Yang ketiga, negosiator harus berurusan dengan pihak lain yang berniat atau yang secara aktif mencoba menjadi distributif. Selanjutnya, mengelola negosiasi dan kontrak sosial.
pada dasarnya berhubungan dengan menentukan landasan apa yang akan dicakup oleh negosiasi, bagaimana para negosiator akan bekerja sama, dan bagaimana keputusan akan dibuat. 3 strategi untuk memadukan negosiasi bayangan. Yang pertama, gerakan kekuatan digunakan untuk membawa negosiator yang senggan kembali ke meja. 3 gerakan kekuatan yaitu insentif, teknik tekanan, dan menggunakan sekutu. Selanjutnya, gerakan apresiatif digunakan untuk menghentikan siklus sanggahan yang dapat menyebabkan memburuknya komunikasi, sifat kasar, dan kesunyian. Gerakan proses digunakan untuk mengubah. Yang ketiga, gerakan proses digunakan untuk mengubah proses negosiasi itu sendiri melalui pengaturan agenda, pengurutan, aturan keputusan, dan semacamnya. Selanjutnya, merespon pada sisi lain teknik distribusi sukar. Teknik sukar adalah teknik distributif yang digunakan pihak lain untuk memberi tekanan pada negosiator untuk melakukan sesuatu yang bukan menjadi kepentingannya. Cara untuk merespon taktik tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, panggil mereka. Panggil mereka artinya negosiator harus memberitahukan pihak lain agar mereka sadar akan apa yang dilakukan ketika menggunakan teknik sukar dengan mengidentifikasi taktik dan meningkatkan ke tahap diskusi terbuka. Yang kedua, ajukan mereka. Diajukan adalah taktik yang dikalahkan, di mana jika taktik sudah dikenali, taktik tersebut tidak memiliki kekuatan untuk membuat tekanan terkenal. Kemudian yang ketiga, respon secara halus. Respon secara halus dalam tujuan mengubah pihak lain untuk menggunakan pendekatan yang lebih kolaboratif dianggap tidak konsisten. Yang keempat, tawarkan untuk berubah ke arah metode yang lebih produktif. Negosiator dapat mengumumkan bahwa mereka telah mengidentifikasi tindakan lain dan menyarankan cara yang lebih baik untuk bernegosiasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Pak In. Terima kasih Vini, akan saya lanjutkan. Saya sendiri Jatmiko Heru dari kelompok kita. Saya akan melanjutkan slide berikutnya ini, yaitu merespon ketika pihak lain lebih kuat. Bagaimana itu cara meresponnya? Negosiator harus mempertimbangkan 4 taktik ketika berhadapan dengan pihak yang memiliki kekuatan lebih. Yang pertama, melindungi diri mereka. Yang kedua, mengelola alternatif terbaik mereka pada perjanjian yang disepakati. Dan yang ketiga, memformulasikan sistem peringatan. Dan yang terakhir, memperbaiki ketidakseimbangan kekuatan. Selanjutnya, ada permasalahan khusus saat menangani ultimatum. Taktik sulit yang negosiator distributif gunakan adalah ultimatum. Apa itu ultimatum? Ultimatum yaitu usaha untuk melaksanakan atau memaksa konsensi dari lawan yang tidak patuh. Komponen ultimatum itu sendiri ada 3. Yang pertama, permintaan. Yang kedua, usaha menciptakan keadaan mendesak saat pelaksanaan tersebut diperlukan. Dan yang ketiga, ancaman hukuman jika pelaksanaan tersebut tidak terjadi. Selanjutnya, ketika dihadapkan oleh sebuah ultimatum, negosiator harus mencoba pendekatan masuk akal, seperti yang pertama, membuat penolakan yang masuk akal. Yang kedua, mencoba untuk mendorong pemberi ultimatum untuk memecahkan masalah bersama. Yang ketiga, jika kedua tindakan tidak bisa dilakukan, tindakan yang 2 tadi itu dapat dengan cara merangkulnya atau setuju terhadap ultimatum itu. Dan yang selanjutnya, pendekatan pihak ketiga dalam mengatur negosiasi sulit. Pihak ketiga dapat terlibat dalam sebuah penyelesaian sengketa karena adanya permintaan hukum. Diplomasi sebagai bagian dari kewajiban kontrak atau pihak lain meminta bantuan pihak ketiga. Kapankah waktu yang tepat bagi pihak ketiga untuk keterlibatannya? Para negosiator memulai adanya campur tangan pihak ketiga ketika mereka benar-benar yakin bahwa mereka tidak lagi sanggup mengatur situasi tersebut. Dan di sini ada tahap dalam merespon ketika pihak lain menjadi sulit. Nah, persiapannya, memahami tingkat kenyamanan ketika menghadapi percakapan sulit.
dan mengetahui reaksi terhadap beberapa percakapan sulit itu. Beberapa orang lebih nyaman dengan memberi pujian dibandingkan yang lain. Lalu, mengelola percakapan yang sulit, gimana caranya? Ada 3 elemen di sini. Kejelasan, nada, yang terakhir mengutarakan dengan percakapan dingin. Jadi bukan emosi bungut-bungut, ya kan? Lalu yang akan kita bahas yaitu apa kelebihan dan kekurangan campur tangan pihak ketiga itu. Kelebihannya menciptakan ruang untuk bernafas atau periode untuk mendinginkan suasana, membangun kembali atau meningkatkan komunikasi, mengembalikan fokus pada persoalan-persoalan substansional, lalu memperbaiki hubungan yang tegang. Jadi pada saat tegang, pihak ketiga datang untuk menengahi lah bahasanya ya, untuk mendinginkan suasana itu. Selanjutnya kekurangan dari pihak ketiga, adanya pihak ketiga itu yaitu menunjukkan bahwa pihak bersangkutan telah gagal membangun hubungan atau menjaga rasa saling bergantung yang positif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Dewi. Silahkan Mbak Dewi. Presentasi dari kelompok kami yaitu metode intervensi formal. Metode ini menjelaskan bagaimana seseorang manajer menjadi pihak ketiga dalam penyelesaian konflik atau sebagai pihak yang melakukan intervensi. Nah, terdapat 3 cara manajer melakukan intervensi menurut Siebert 1982. Yang pertama yaitu arbitrase. Bentuk penyelesaian konflik dengan pihak bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan dengan memasukkan pihak ketiga yang netral dan memberikan keputusan. Nah, arbitrase ini memungkinkan para negosiator untuk memegang kontrol yang cukup besar atas proses negosiasi. Tetapi, memegang kontrol yang kecil atau tidak memegang kontrol sama sekali atas hasil negosiasi. Juga disebut sebagai bentuk penyelesaian perselisihan yang paling diakui karena sangat sering digunakan dalam relasi buruh. Yang kedua adalah mediasi. Mediasi membuat pihak berselisih berupaya mencapai tujuan dengan memberikan pihak berselisih untuk membuat dan mengesahkan kesepakatan sendiri. Nah, mediasi ini memiliki potensi untuk benar-benar mengubah hubungan antara pihak-pihak yang berselisih. Mediasi juga sering disebut sebagai proses sukarela. Pihak-pihak yang berselisih tidak dipaksa untuk melakukan mediasi, dan mediasi tidak akan efektif jika pihak-pihak yang berselisih tersebut memilih untuk tidak bekerja sama. Yang ketiga adalah konsultasi proses. Nah, konsultasi proses ini adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pihak konsultan dengan membantu kliennya untuk mempersepsi, memahami, dan bertindak terhadap peristiwa proses yang terjadi di lingkungan klien. Nah, tujuannya adalah melepaskan aspek emosional konflik dan memperbaiki komunikasi antara kedua pihak, sehingga kemampuan mereka lebih baru mengelola konflik. Nah, konsultasi proses ini juga disebut sebagai pendekatan formal ketiga terhadap penyelesaian pertikaian. Selanjutnya adalah intervensi informal. Yang pertama ada intervensi penyelidikan. Nah, ini merupakan intervensi yang banyak digunakan manajer. Intervensi penyelidik menerapkan kendali tinggi atas proses kemampuan keputusan. Ini juga disebut sebagai cara yudisial dalam menangani konflik yang paling banyak ditemui di pengadilan-pengadilan di Eropa. Yang kedua adalah intervensi lawan. Manajer melakukan intervensi lawan dengan menerapkan tingkat pengendalian diri tinggi terhadap keputusan, namun tidak terhadap proses. Nah, gaya ini paling mirip dengan arbitrase dan digunakan oleh mayoritas juri pengadilan di Amerika. Yang ketiga adalah memberi dorongan. Manajer yang memberi dorongan biasanya tidak menerapkan pengendalian atas keputusan dan mereka hanya sedikit mengendalikan proses. Nah, ini biasanya mencoba melakukan diagnosis cepat mengenai konflik tersebut dan kemudian memberikan kepada kedua pihak bahwa bila mereka tidak menemukan solusi, dia akan memberikan solusinya kepada mereka. Kemudian pihak ketiga dapat mempengaruhi konflik
3 tahap umum. Yang pertama, mencegah konflik. Ini di mana intervensi menghambat timbulnya konflik talent. Yang pertama, kebutuhan yang membuat frustasi. Kemudian keterampilan yang buruk dan hubungan yang lemah. Yang kedua adalah menyelesaikan konflik, di mana konflik-konflik yang timbul dikelola. Yang pertama, kepentingan yang berlawanan. Dua, hak-hak yang diperselisihkan. Kemudian yang ketiga, kekuatan yang tidak seimbang dan hubungan yang rusak. Kemudian yang ketiga adalah menahan konflik, di mana terdapat konflik berjalan yang sulit diselesaikan. Itu kurang perhatian, kurang batasan, dan kurang perlindungan. Kemudian yang terakhir adalah pendekatan mana yang lebih efektif dari semua yang sudah dijelaskan. Yaitu secara umum terdapat bukti kuat bahwa mediasi lebih sering digunakan sebagai metode intervensi pihak ketiga. Menurut penelitian Karambaya dan Pratt 1989 menemukan bahwa para manajer mengambil peran yang berbeda-beda tergantung cara mereka mendiagnosis situasinya. Nah, Karambaya dan Pratt ini menemukan bukti bahwa bentuk mediasi secara khusus memberikan hasil yang lebih adil daripada bentuk intervensi yang lainnya. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.